Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 golongan ini tetap masuk neraka meski rajin sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti yang disampaikan oleh para ulama. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dengan segera memperbaiki sholat kita agar tidak termasuk dari 5 golongan manusia yang masuk neraka meski sudah rajin sholat. Golongan yang sholatnya rajin tetapi tetap masuk neraka yang pertama, yaitu orang yang sholat tapi percaya pada dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tak diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah orang yang memasukkan kamu ke dalam sagar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran Surah Al-Mudathir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sagar. Kemudian yang ketiga, sholat tetapi masih mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un ayat 47, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Kebohongan
seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini. Padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedik di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia. Karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang-orang yang munafik. Kemudian yang kelima, sholat tetapi minum miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat adalah rutinitas semata-mata, sehingga tidak dibarengi dengan hati ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mendekati minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Golongan orang yang sholat tapi masuk neraka memang sangat perlu kita pahami sebagai umat muslim. Hal ini tentu membuat kita sebagai umat muslim bingung pada pasalnya. Sholat merupakan kewajiban utama bagi kita, yaitu seorang muslim. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat muslim. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Jika seseorang rajin sholat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Semoga dengan pembahasan tentang orang yang sholat tetapi masuk neraka ini dapat bermanfaat. Amin.